بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali dalam baca hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-15 ya. Hadis tentang ikram ad-duyuf, dan juga terkait dengan masalah berbicara yang baik atau lebih baik dia. Di mana disebutkan dalam hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para ulama menyebutkan beliau adalah di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini disebutkan bahwasanya beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah." Sebut man kana ini diartikan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Bal di sini adalah sebagai jumlah atau susunan kalimat, bentuknya syarat. Ya, barang siapa melakukan ini maka dia harus begini, atau barang siapa sifatnya demikian maka dia harus melakukan ini, begitu. Ya, dalam bahasa Arab istilahnya jumlah syartiyah. Adapun jawab syartiyah, jawab syarat tadi adalah falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Jadi seolah-olah kita mengatakan, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Ya, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Jadi pilihannya dua bagi orang yang beriman. Ya, ini beriman di sini disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan berarti hanya beriman kepada dua hal saja. Para ulama menjelaskan, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka ini berkonsekuensi kepada iman yang lainnya yang wajib diimani. Karena ketika beriman kepada Allah, maka dia harus mentaati perintah Allah, yaitu harus mengimani perkara-perkara yang wajib Allah imani, yang wajib untuk diimani, yang diberitakan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita iman kepada malaikat. Allah perintahkan kepada kita iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Allah mewajibkan kepada kita untuk beriman kepada para rasul yang Allah utus. Allah memerintahkan kepada kita agar kita iman kepada hari akhir. Allah perintahkan kepada kita agar kita iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi walaupun di sini disebutkan hanya dua, tapi bukan berarti hanya itu saja yang kita imani. Karena barang siapa yang beriman sebagian, tidak beriman kepada sebagian yang lain dari perkara-perkara yang wajib diimani, maka sama halnya dia tidak mengimani secara keseluruhannya. Seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi tidak mengimani adanya Rasul Allah, maka sama saja dia menunjukkan tidak beriman kepada Allah. Bahkan seseorang yang mengatakan dirinya beriman kepada Rasul yang Allah utus, tapi tidak beriman kepada yang lainnya sebagai utusan Allah,
maka ini sama saja dia tidak beriman kepada utusan Allah. Oleh karena itu, keyakinan beriman kepada para rasul itu secara mujmal ataupun terperinci. Secara mujmal bahwa Allah mengutus para rasul yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan namanya. Wajib kita imani secara umum. Allah memiliki utusan-utusan. Demikian pula secara rinci yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kewajiban kita untuk mentaati Rasul yang terakhir. Ini adalah secara khusus terhadap konsekuensi iman kita kepada Rasul yang terakhir. Yang ingin saya jelaskan di sini bahwa apa yang disebutkan dalam hadis hanya dua, bukan berarti tidak beriman kepada yang lainnya. Ini menunjukkan penekanan, karena kebanyakan menolak akan hal itu. Bahkan pertama kali yang ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW mendakwahkan dakwah tauhid, ya, adalah perkara hari akhir. Mereka tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut dalam surat An-Naba. Yas'alunaka, surat An-Naba, bagaimana? Ada yang awal? Lupa. Awalnya yang mana disebutkan di dalamnya tentang berita yang besar, yang mana mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar. Para ulama menyebutkan bahwasanya berita yang besar tersebut di antaranya adalah tentang adanya hari kebangkitan, di mana mereka tidak bertanya amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang apa, ya, berita besar tersebut, alil nabail azim, yaitu tentang berita besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih. Ada yang percaya dan kebanyakannya tidak percaya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sungguh mereka akan tahu nanti. Diulangi lagi, sungguh nanti mereka akan tahu. Ya, setelah mereka bertemu dengannya, yaitu dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan kembali di hari akhir nanti. Sehingga perkara tentang hari akhir adalah perkara yang sangat penting untuk diimani oleh setiap muslim, dan bukan hanya sebatas sebagai pengetahuan saja. Karena ketika seseorang beriman kepada hari akhir dengan sesungguhnya, maka menjadikan dia akan mempersiapkan hari tersebut dengan segala persiapan bekal untuk menghadapi hari yang besar tersebut, di mana hari itu adalah hari manusia hanya bisa mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan ketika di dunia. Sehingga kesempatan yang Allah berikan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk mempersiapkan diri kita dengan bekal
ketakwaan dan amal saleh, agar nanti di hari kebangkitan kita dalam keadaan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan tentang hari akhir ini sudah berlalu di awal-awal hadis yang kita baca, baik itu hadis Jibril ataupun hadis rukun Islam. Buniyal Islam ala khamsin, hadis yang ketiga. Selanjutnya, di mana di sini dikatakan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka Rasulullah perintahkan falyakul khairan. Ya, kalau untuk belajar bahasa Arab, di sini ada lam yang namanya lamul amr. Falyakul. Lamul amr masuk kepada fi'il mudhari. Falyakul khairan. Kalimat fal, ya, setelah fa, falyakul khairan, maka hendaknya engkau atau dia, orang tersebut yang beriman kepada Allah dan hari akhir tadi, berbicara yang baik. Ya, lamul amr. Sedangkan al-amru yadullu lil wujub, menunjukkan yang wajib. Ya, menunjukkan perkara itu adalah perkara yang wajib karena ini perintah. Dan termasuk daripada bentuk perintah adalah adanya fi'il mudhari yang diiringi oleh lamul amr. Ini sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan usul fiqh. Kemudian kebaikan itu ada dua macam. Ya, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Baik itu ada dua macam, khairun fil maqali nafsihi wa khairun fil muradi bihi. Kebaikan pada kalimat yang diucapkan itu sendiri, pada kata-kata yang diucapkan itu adalah kalimat yang baik. Dan yang kedua, maksud daripada ucapan yang diucapkan, tujuannya adalah baik. Walaupun bukan termasuk kalimat-kalimat yang disebut kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Seperti apa? Kalimat yang pada dirinya adalah kalimat yang baik, ucapan yang baik, yaitu seperti berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang baik. Ya, itu adalah ucapan-ucapan yang baik ditinjau dari sisi dirinya atau kalimat itu sendiri. Kemudian yang kedua, ucapan itu disebut baik ketika maksudnya adalah baik. Seperti seorang berbicara yang pada asalnya kalimat tersebut tidak sebagai tasbih, tidak pula sebagai tahmid, tidak pula takbir, bukan baca Al-Quran, bukan pula dia mengajarkan kebaikan, ya, tidak pula dia mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, tapi hanya sebatas untuk supaya hati orang lain senang. Ya, seperti apa? Seperti seseorang ketika ada orang datang
Daripada bengong sendirian, tidak ada yang ajak bicara, maka kemudian salam, tanya kabar, gimana kabarnya, dari mana, ya. Ngobrol sebentar sebagai bahasa kita mungkin basa-basi. Tidak lain ini adalah supaya apa? Merekatkan hubungan. Yang ucapan tadi tidak ada kata-kata di dalamnya tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya tidak ada. Tapi dalam rangka mencarikan kondisi supaya dia tidak sendirian dalam keadaan apa namanya, sepi, atau dalam keadaan merasa tidak ada teman, padahal di satu majelis, ya, satu majelis yang lain tertawa kesana kemari, ini diam saja sendiri. Nah, ketika kita datang mengajaknya bicara supaya dia ada yang menemani, itu bagian dari cara menjadikan hatinya senang. Maka walaupun ucapan tadi tidak mengandung ucapan pada dirinya suatu kebaikan, tapi maksud daripada ucapan itu adalah kebaikan. Tidak disalahfahami bahwa kalau begitu ucapan dusta atau ucapan yang tidak benar seperti lelucon dan seterusnya, lalu tujuannya baik, akan menjadi boleh. Tidak demikian. Ya, tetap saja itu maksudnya kata-kata di situ kata-kata yang tidak mengandung dosa. Ya, kata-kata yang tidak mengandung dosa. Kalau menipu atau menyebarkan hoax, atau dia berkata tidak sesuai hakikatnya, maka itu berarti kalimat itu sendiri buruk. Ya, pada kalimat itu sendiri bukan baik, tapi buruk. Nah, itu di antara contoh. Contoh yang ucapan itu tujuannya adalah baik. Kemudian kalau tidak berkata yang baik, maka diam. Jadi pilihannya hanya dua. Pilihannya hanya dua. Sebenarnya pun kalau seseorang itu duduk, kemudian saling diam, itu selamat. Tidak ada masalah. Tapi terkadang orang akan merasa kurang nyaman, kok ini diam-diaman, dan seterusnya. Maka disitulah kemudian mengajak bicara. Tujuannya tadi mencairkan masalah, atau supaya tidak menjadi sakwa sangka, ya, buruk sangka, dan seterusnya. Maka berbicara, walaupun berbicara di situ tidak ada, ya, kalimat-kalimat yang pada dirinya ada kebaikan, seperti tasbih, tahmid, mengajak kebaikan, atau yang lainnya. Ya, jadi hanya dua pilihan saja. Kalau tidak bicara yang baik, maka diam. Itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin. Maka dia akan lebih selamat. Akan selamat. Kemudian yang selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, memuliakan apa? Tetangganya. Dan memuliakan tetangga di sini, baik itu tetangga rumah, dan ini yang pertama kali difahami, bahwa yang dimaksud tetangga adalah tetangga rumah. Ya. Lalu bisa juga di dalamnya tetangga, dalam hal ini tetangga seperti di pasar, ada toko-toko, maka itu bagian dari tetangga juga. Termasuk tetangga bangku sekolah, dalam majelis,
itu termasuk tetangga, ya. Maka muliakan tetangga. Akan tapi di sini yang masuk pertama kali dalam hadis adalah yang dimaksud tetangga rumah. Maka semakin dekat tetangga tersebut, rumah tersebut, maka haknya lebih utama daripada yang lain. Haknya lebih utama dari yang lain. Dan di sini juga harus dibedakan. Di sana ada tetangga, dia sebagai tetangga Muslim dan kerabat. Ya, tetangga kan ada bermacam-macam. Ya, tetangga itu yang memiliki 3 sifat ini, maka dia diberikan 3 haknya. Sebagai tetangga, dia sebagai seorang Muslim, dan juga sebagai apa? Sebagai kerabat. Berikan haknya 3 hal. Ada tetangga yang dia itu adalah tetangga, maka berikan hak tetangga. Kemudian Muslim, tapi bukan kerabat. Maka di sini tidak sama dengan yang kerabat. Maksudnya tidak sama satu sisi tadi sebagai apa? Hak sebagai kerabat. Dan yang ketiga, ya, dia adalah tetangga, kemudian apa? Kerabat, tapi bukan Muslim. Berarti dia diberikan hak tetangga dan hak sebagai kerabat karena bukan Muslim. Tapi maka apa? Dia hanya mendapatkan 2 saja. Tidak mendapatkan yang ketiga, yaitu haknya sebagai Muslim. Tidak. Tapi karena dia non Muslim, maka tidak diberikan hak sebagai tetangganya Muslim. Dan yang keempat adalah tetangga yang mana dia itu hanya, ya, tetangga saja, bukan Muslim, bukan pula kerabat. Bukan Muslim, bukan pula kerabat. Maka tentunya masing-masing diberikan haknya sesuai dengan, ya, keadaannya. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Semakin dekat, maka apa? Semakin besar haknya. Tentunya hak tetangga dekat dengan tetangga yang mungkin jaraknya, ya, ada 40 rumah darinya, maka berbeda. Karena disebutkan di dalam riwayat bahwasanya tetangga itu dihitung tetangga pada zaman Nabi SAW itu 40 rumah dari seluruh arah, penjuru arah. Ya, dikategorikan itu sebagai tetangga itu jarak 40 rumah. Walaupun dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan di zaman Nabi itu rumah-rumah berdekatan. Tidak seperti sekarang, kecuali di perumahan barangkali dekat sekali. Ya. Maka itu memungkinkan jarak 40 rumah sebagai tetangga. Kalau sekarang seperti rumah-rumah perkampungan, maka 40 bisa jadi satu kampung. Satu kampung, satu kelurahan bisa jadi. Ya, satu RT saja terkadang tidak sampai radius, ya, yang 40 ke 40, maka itu melebihi satu RT. Maka tentunya ini berbeda, kata beliau, di zaman Nabi SAW dengan zaman sekarang. Yang misalkan disamakan, maka barangkali yang rumahnya padat, maka di situ bisa diberlakukan hal yang sama. Itu kategori apa? Tetangga. Lalu yang kedua di sini Rasulullah SAW mengatakan fal yukrim jarahu. Fal yukrim jarahu. Rasulullah tidak menyebutkan bentuk pemuliaan yang seperti apa. Apakah pemuliaan itu dengan memberikan hadiah? Apakah memuliakan tetangga itu dengan memberikan uang? Ataukah memberikan pakaian, makanan, atau yang semisalnya? Maka di sini Rasulullah tidak menyebutkan, sifatnya mutlak.
Maka para ulama mengatakan jika syariat tertentu tidak dibatasi oleh syariat, oleh aturan ya dari ayat ataupun hadis, batasan-batasannya, maka kembalinya kepada urf. Ini kembali kepada kaidah al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Ini dalam istilah qawaid fikih al-kubra. Salah satunya adalah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan rujukan sebagai hukum. Ketika apa? Ketika masalah tersebut tidak dijelaskan oleh syariat secara rinci. Batasan-batasannya. Ya. Kemudian para ulama mencontohkan di antaranya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah, seorang suami beri nafkah kepada istri itu tidak ada batasan harus berapa rupiah atau berapa real atau berapa dinar, dirham. Tidak ada batasannya. Maka itu dikembalikan kepada uruf. Kebiasaan masyarakat memberi nafkah kepada istrinya itu seberapa. Nah, kalau di negeri kita disesuaikan dengan barangkali kebutuhan masing-masing lingkungan tersebut. Batasannya ya barangkali UMR, ya kan? Pendapatan suami segitu berarti apa? Apakah diberikan semua? Ya, secukupnya. Tidak harus semuanya. Kalau misalkan pendapatan suami demikian, maka itulah kembali kepada uruf. Di lingkungan dia, di masyarakat dia, berapa berikan nafkah kepada istri, anaknya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dalam masalah ini, tempat menyimpan. Itu juga kembali kepada uruf. Tidak ada batasan tertentu dalam syariat. Sehingga kalau orang mencuri tidak pada tempat simpanan, maka dia tidak boleh dipotong tangannya. Ada uang, satu koper. Koper itu di tempatnya di teras rumah. Itu tempat penyimpanan atau bukan? Bukan tempat penyimpanan. Kalau ada uang, satu koper, tempat penyimpanan di mana biasanya? Biasanya lemari besi, ya kan? Atau ada lemari yang dikunci dengan ya gembok yang kuat, atau di tempat penyimpanan yang wajar. Sehingga kalau dia ambil di depan rumah yang bukan dari tempat penyimpanan, maka itu dia tidak berhak dipotong tangan, tidak boleh. Karena dia mencuri bukan pada tempat penyimpanannya. Ini keteledoran pemiliknya. Ya, itu keteledoran pemiliknya. HP atau laptop di depan rumah, itu tinggal kemana? Tahu-tahu pulang hilang. Itu keteledoran. Maka nanti yang mencuri kalau dia tertangkap tidak boleh dipotong tangan. Karena dia mengambil bukan pada tempat penyimpanan. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan, lalu bagaimana tempat penyimpanan barang itu? Jadi sesuai barangnya, tempat penyimpanan adalah berbeda-beda, disesuaikan dengan uruf masing-masing. Kebiasaan masyarakat masing-masing. Sehingga dalam hal ini beliau menyebutkan satu syair bait tentang qawaid fikih. Wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bisyar'i kal hirzi fa bil urfi dan setiap apa yang datang ya dan tidak dibatasi aturannya oleh syariat seperti tempat penyimpanan, maka kembalikan kepada uruf batasan itu. Artinya batasan sebagai bentuk penyimpanan itu yang seperti apa? Itu contoh saja. Ya, maka tadi berarti memuliakan tamu tidak dibatasi dalam syariat, maka kembalinya kepada uruf, kepada masyarakat masing-masing. Menyambut tamu itu seperti apa? Apakah kalau ada tamu dipotongkan kambing? Kalau ada tamu potongan sapi, ya, seperti di zaman jahiliyah. Orang-orang dahulu sebelum datang Islam, ini di antara
sifat baiknya orang-orang Jazirah Arab, ya, bangsa Quraisy dan yang lainnya. Ketika mereka datang tamu, maka apa? Maka potongkan onta, sapi mereka, atau kambing yang mereka miliki. Ya. Di antara contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Ketika datang dua tamu, Nabi Ibrahim tidak menyangka ini malaikat. Tidak tahu, pokoknya ada tamu orang asing singgah di rumahnya. Maka buru-buru dia kemudian mencari bagaimana supaya bisa menyambut tamu. Maka dia kemudian menyembelih ijl. Ya, ijl itu apa? Sapi. Setelah dipotong, otomatis kan membutuhkan waktu lama. Menyembelihnya, mengulitinya, kemudian membakarnya. Setelah disuguhkan tidak dimakan, tidak disentuh. Dan malaikat tersebut tidak bicara sampai dari awal, saya tidak makan sapi. Tidak. Tapi setelah disuguhkan baru kemudian menyampaikan apa? Sesungguhnya saya tidak makan. Karena saya utusan Allah. Ya, utusan Allah kepadamu. Baru setelah itu tahu bahwa ini adalah malaikat. Malaikat. Artinya di sini dapat menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika menyambut tamu padahal dia tidak mengenalnya, itu dengan menyembelih sapi. Itu pada zaman itu. Di zaman sebelum Islam datang, dikisahkan banyak bahwa mereka kalau ada orang asing datang disuguhi dengan suguhan yang luar biasa. Apalagi pendatang jauh yang singgah di kabilahnya, singgah di tempatnya, itu akan dijamu dengan sangat luar biasa. Bahkan ada kisah-kisah yang menakjubkan. Di antaranya bahwasanya orang-orang di saat itu tuh di kalangan mereka memiliki hewan berupa anjing yang sudah dilatih. Ya, anjing ini kalau siang atau malam diperintahkan untuk apa? Diperintahkan kalau dia berhasil membawa tamu orang baru ke tempatnya, maka dia di samping diberikan jatah makannya, maka dia akan diberi hadiah tambahan jatah makan. Maka anjing tersebut otomatis semangat mencari orang baru. Dibawakan tendanya atau dibawa ke tempat tinggalnya supaya dijamu oleh pemilik tempat tersebut. Ini luar biasa. Sampai seperti itu. Sekarang ada tamu tutup rumah. Khawatir kalau apa? Atau mungkin menghindar. Menghindar dia khawatir kalau datang ke rumah. Ya mungkin berbeda tentunya keadaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin kesibukan dan seterusnya. Ya, itu demikian. Ya, tentunya tidak harus dengan potong sapi. Secukupnya air minum juga itu sudah sebagai bentuk penyambutan tamu. Air minum sekedarnya sesuai dengan kemampuan apa yang ada. Dan tidak perlu kemudian berlebihan. Maka tadi disesuaikan dengan uruf. Bahkan kaitannya dengan masalah ini, ya, sampai ada kisah ketika ada dia bertamu ke daerah tertentu, lalu mereka tidak mau menyambutnya. Ini kan banyak kisah, seperti kisahnya Khidir dengan Nabi Musa ketika mereka berjalan melalui suatu kampung, tidak ada satu rumah pun yang mau menjamunya. Ya kan? Tidak ada satu rumah pun yang mau menjamunya. Sampai ketika apa? Sampai ketika Khidir akan membenahi satu rumah yang akan roboh, kemudian Nabi Musa mengatakan kepadanya, kenapa engkau tidak minta upah saja kepada pemilik ini? Ya. Akan tapi Khidir menjawab bahwasanya ini engkau disuruh tidak bertanya, malah bertanya. Akhirnya itu jadi satu apa?
satu sebab, nanti dia tidak boleh mengikutinya lagi. Nah, itu menunjukkan apa? Kampung tersebut kampung pelit, begitu. Artinya termasuk kampung yang tercela, di mana dia tidak menyebut tamu. Kisah di mana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui suatu perkampungan yang mereka juga tidak mau menyambut tamu. Ketika ternyata kepala sukunya tersengat kelacakek, lalu mereka meminta untuk diruqyah, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi ini tidak mau meruqyah kecuali mereka mau memberikan hadiah. Karena apa? Karena tadinya dia tidak mau menyambut. Coba kalau menyambut tamu, tidak perlu. Kemudian dengan syarat apa? Harus memberi hadiah untuk meruqyah. Ini sebenarnya sifat-sifat yang tidak baik ketika apa? Tidak mau menyambut tamu. Oleh karena itu, Islam memuliakan, yang memberitakan untuk memuliakan tamu sebagaimana dalam hadis ini, fal yukrim jarahu. Fal yukrim apa? Jarahu. Cara memuliakan tamu tadi adalah disesuaikan dengan uruf masing-masing. Ya. Tentunya dibedakan. Ini tamu, kalau kita tahu ini tamu ini adalah tamu orang miskin, ya cukupnya sesuai dengan keadaan dia. Ini tamu, ini tamu atau apa tadi? Kita tetangga ya. Baik. Tetangga dan juga tamu sama. Nanti akan ada pembahasan berikutnya kaitannya dengan tamu. Ya, di mana di dalam hadis selanjutnya, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Falyukrim apa? Dhaifahu. Artinya keduanya, baik itu tetangga ataupun tamu, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan. Adapun tadi tetangga ataupun tamu, maka kewajiban kita ketika mereka ada di sekeliling kita sebagai tetangga, kemudian mereka sebagai tamu kita wajib memuliakannya. Tentunya apa? Tentunya disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Nah, dan yang perlu diperhatikan, kalau kita tahu tentang jar atau tetangga kita, ada yang miskin, ada yang kaya, tentunya memuliakan mereka juga berbeda. Muliakan mereka juga berbeda. Yang miskin, ya kalau kita muliakan, katakanlah memberi hadiah untuk makanan, mungkin makanan yang biasa dia makan cukup baginya sebagai bentuk pemuliaan. Orang kaya diberikan makanan yang biasa dimakan orang miskin, kira-kira ini menunjukkan memuliakan dia atau justru meremehkan? Justru dikhawatirkan meremehkan. Lah makanan kayak gini kok dia berikan? Itu malah begitu lebih khawatirnya. Ya. Khawatir nanti justru tidak dinikmati, sehingga justru akan diberikan ke ayamnya atau mungkin ke kucingnya atau yang lain. Nah, itu. Maka memuliakan tetangga yang kaya dengan yang miskin, di situ harus disesuaikan keadaannya. Ya, disesuaikan keadaannya. Itu demikian. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang dijelaskan oleh di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang disebutkan di dalam faidah-faidah hadis ini adalah yang pertama, al-Islamu yad'u ila kulli ma yusi'ul mahabbah wal ulfa bainal muslimin. Bahwa agama Islam mengajak kepada pemeluknya
kepada semua yang dapat menyebarkan rasa cinta dan menyatukan di antara kaum muslimin. Ya, cinta dan saling menyatukan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu tadi, di antara bentuknya adalah kalau bicara yang baik supaya tidak menyakiti orang. Kenapa? Kalau berbicara, kalimat itu ibarat di tangan kita. Kalau sudah kita lepas, maka kita tidak bisa lagi memegangnya. Ya, bisa jadi seperti bola liar yang bisa ditendang ke sana dan ke sini. Itu demikian. Nah, mungkin sekarang bentuknya bukan hanya ucapan, tapi juga komentar melalui media sosial. Maka jaga itu. Walaupun itu bentuknya tulisan, maka itu tidak lain adalah hampir mirip dengan ucapan kita. Maka berbicaralah yang baik atau tulislah yang baik, atau lebih baik diam, tidak berkomentar. Maka itu lebih selamat. Kenapa? Ini akan menjadikan seorang itu akan menjadi jaga jarak, akan semakin berpecah belah atau bermusuhan akibat dari ucapan yang menurut kita adalah baik, ternyata menurut orang lain menyakiti. Kemudian selanjutnya, bikamali al-iman, di antara bentuk kesempurnaan iman adalah qaulul khairi awis sumti, yaitu ucapan yang baik atau diam. Ya, ini bentuk kesempurnaan iman. Kalau dia tidak bicara yang baik, maka pilihan kedua diam. Lalu wa ikramul jar, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Wa ikramud dhaif, kemudian memuliakan tamu. Kemudian yang berikutnya, khaturatu itlaqil lisani bil kalami biduli dhabtihi wa bidawabit syariat. Bahayanya melepaskan ucapan, melepaskan lisan dengan ucapan-ucapan tanpa ada aturan. Yang mana aturannya tentunya sesuai dengan aturan syariat. Yang mana aturan syariat tadi, kalau tidak bicara baik, maka lebih baik diam. Kemudian selanjutnya, aqwalus salaf. Qala An-Nakhai rahimahullah. An-Nakhai rahimahullah mengatakan, yuhlikun nasu fi fudulil mali wal kalam. Ya, manusia itu dapat binasa dengan sebab apa? Fudulul mal wal kalam, berlebih-lebihan dalam harta dan juga pembicaraan atau ucapan. Harta akan dapat membinasakannya kalau dia tidak pandai bersyukur, tidak tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Lalu dia belanjakan kepada perkara-perkara yang justru menyebabkan Allah murka. Ya. Padahal harta adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana asalnya dan untuk apa dibelanjakan. Demikian pula ucapan. Ya, ucapan itu dapat membinasakan. Jadi jelas sekali Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, ala ukhbiruka bibalaki dzalika kulli. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala lahu, ya, Rasulullah mengatakan kepadanya, tidakkah engkau ingin aku kabarkan kepadamu terhadap apa yang ya mencakup kepada semua itu, artinya memiliki semua itu. Qala bala ya Rasulullah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian fa'akhadha bilisani nafsihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Rasulullah kemudian mengambil lisannya sendiri, lalu kuffa 'alaika hadha, jaga lisanmu, jaga lisanmu ini, begitu kata Rasulullah. Qal, maka beliau mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan sebab ucapan yang kita ucapkan? Ya, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ini kalimat yang menunjukkan cercaan kepada Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fil nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Tidakkah manusia itu disungkurkan, ditelungkupkan wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka di api neraka kecuali karena hasil panen lisan-lisan mereka. Maksudnya apa? Akibat dari lisan-lisan mereka yang ketika berbicara tidak diperhatikan. Oleh karena itu, hendaknya kita semangat di dalam perhatikan ucapan kita. Ya, kita pikir dulu. Kalau kita mau bicara, maka kita pikir akibatnya apa? Ini ucapan yang saya ucapkan baik, tulisannya saya tulis ini baik atau tidak? Kalau tidak, maka lebih baik diam. Ini menunjukkan imannya lebih kuat, ya, dan juga dia akan mendapatkan keselamatan atau lebih selamat bagi diri dia. Dan itu akan menyebabkan teman-teman kita yang berada di sekeliling kita, yang mengenal kita, akan ya semakin dekat dengan kita. Karena tahu bahwa kita bicara itu selalu yang disampaikan adalah kebaikan. Selalu yang disampaikan kebaikan. Tidak pernah berdusta, tidak pernah menyakiti orang. Kalau dia berbicara berhati-hati, dan maka orang akan perhatian kepada kita. Kalau berjanji ditepati, kalau sudah sering berjanji, insya Allah nanti ya jam 2. Jam 2 ditunggu sampai asar tidak ada kabar. Setelah itu kabar, Afan nanti begini. Insya Allah besok ya jam 2. Dan lagi jam 2 ditunggu sampai asar. Tidak ada kabar lagi. Apakah ketiga kalinya akan mengiyakan? Ya terserah, mau jam 2, jam 5, jam 10 silakan. Ya, tidak akan mungkin mempercayainya seperti itu. Maka di sini penting sekali menjaga lisan kita agar kita tidak mudah ya terjerumus ke dalam keliruan sehingga kemudian menyakiti orang lain, sehingga akan menyebabkan kerenggangan hubungan kita sama muslim. Kemudian selanjutnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ma'alal ardi ahaqqu bituli sijlil bilal lisan. Tidak ada di muka bumi ini yang lebih pantas, lebih berhak untuk dipenjarakan dengan jarak yang lama melebihi lisan. Maksudnya ditahan. Ya.
Tidak ada apa-apa yang ada di muka bumi ini yang lebih berhak untuk ditahan, dipenjarakan, melebihi menahan lisan. Tahan lisan kita. Supaya apa? Tidak menyebabkan binasa. Kemudian yang ketiga, qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah, ajma'atil hukama'u ala anna ra'sil hikmah as-suktu. Para hukama ahli hikmah mereka bersepakat bahwasanya ya pokok daripada hikmah itu adalah as-suktu, yaitu diam. Ya, ini puncaknya, kepalanya hikmah itu adalah diam. Jadi orang yang diam itu apa? Ya, kepalanya hikmah. Bahkan dikatakan di dalam ya ucapan yang lain, qala Syamid ibn Ajlan rahimahullah, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma sakatta fa anta salim. Sesungguhnya engkau, selama engkau diam, maka engkau akan selamat. Fa idza takallamta, apabila engkau bicara, fahud hadraka, maka berhati-hatilah, imma laka wa imma alaika. Karena bisa jadi ucapan itu adalah akan bermanfaat bagimu, kalau tidak akan menjadi membinasakanmu. Akan membinasakanmu. Ya, itu kaitannya dengan aqwalus salaf. Tadi ingin saya sampaikan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya kalaulah berbicara itu adalah merupakan perak atau fiddah, maka fasukutu bil dhahab, maka diam itu adalah emas. Ya, ada yang mengatakan idza kana al-kalamu bil fiddah, apabila berbicara itu adalah perak, maka apa? Fasukutu bil dhahab, maka diam itu adalah emas. Sehingga sering kita dengarkan diam adalah emas. Maka demikian. Ini di antara perkara-perkara yang barangkali bisa kita sampaikan, dan sebenarnya banyak sekali faedah-faedah yang lain yang bisa kita ambil. Ya, tapi ini cukup insyaallah taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan yang akan datang pada pembahasan hadis berikutnya, itu hadis yang ke-16 biidznillah taala. Akhiri, kalau ya barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.